ke poli ini. Nah, itu nanti aksesnya di situ. Ya. Terus kemana ya? Ada lagi? Hah? Oh, ruang pengaduan. Mana ruang pengaduan? Ya, kita memiliki ruang pengaduan. Apa Mas fungsi ruang pengaduan? Bukan untuk adu ayam, bukan ya? Nah, ini ruang aduan. Ya, ini ruang aduannya. Kayak ruang perjanjian Romroyen. Hah? Ya, Dokter Hasim. Kayak ruang perjanjian Romroyen ini. Ya, Romroyen. Ya. Romroyen. Jadi Muhammad Rom dan Van Royen ini yang dari Amerika atau siapa itu? Saya lupa sejarahnya ini. Tapi intinya di sini menyediakan kesempatan bagi pasien atau keluarga pasien untuk pengaduan terkait dengan pelayanan, ya. Ya intinya ada mediasi lah ya. Negosiasi. Nah, negosiasi. Oh iya, ini apa ini? Oh ini jadwal ini ya apa? Jadwal praktek dokter. Ya, jadwal praktek dokter. Oke. eh boleh. Ada yang mau ditanyakan dulu dari lantai satu ini? Karena lantai satu sudah selesai. Kita akan ke lantai dua. Ada yang mau ditanyakan? Langsung? Oke, langsung. Ya. Oh iya. Tuh, Mas, jangan numpak lift, Mas. Hah? Hah? Enggak saya six pack kalau. Ya, oh enggak. Kita akan terputus sebentar ya. Mungkin akan tersedat sebentar. Lantai dua. Oh. Selesai. Panjang nih. Nah, paling ujung timur. Iya. Bisa evakuasi belum? Masih ya. Termasuk terkait RAM itu. Nah, ya, ini ada Piku-Niku, ruang tin, ruang delima. Ruang tin itu untuk yang ruang tin untuk oh VK ya. Piku-Niku atau ruang delima. Ini ada ruang isolasinya lagi. Nah, ini ruang isolasi untuk yang isolasi apa? Persalinan. Persalinan tapi bukan yang connect ya. Itu exhaustnya untuk yang bayi ini AC. Hah? Pengaliran. Desainnya tipe S. Desainnya tipe S kalau ini. 16 meter ya, ini piku-nikunya. Ini piku, ini niku. Ya. Jadi kita bedakan. Ya, karena ini sudah mulai masuk clean room ya. Untuk ini kita sudah menggunakan vinil. Ya, ini untuk nicu. Silahkan. Kemudian ini ruang tin. Nah, ini ruang tin untuk VK. Ya, untuk VK. Ini ada ruang tunggu keluarga pasien ya. Nah, ruang tunggu keluarga pasien itu tempat duduk, itu untuk sholat, ya.
Ini untuk pendaftarannya. Ini no station ya, no station, no station, no station. Ini kemudian ini yang ruang apa? Biasa toh? Ruang biasa. Observasi. Oh, enggak, kelas-kelas itu apa? Enggak. Enggak, ini ruang. Ini bukan ruang kelas VIP atau apa, tapi ya seperti ini. Ya, itu exhaust-nya, ini apa? AC-nya ya. Ini sama ya, ini ruangannya sama seperti tadi ya. Ada kamar mandi dalamnya juga. Iya, ini. Nah. Nek, tempatmu satu kamar satu RT. Satu kamar satu RT ya. Nah, ini ruang tindakan. Eh, ya, ini ruang tindakan ada dua ya. Ruang tindakan, tiga. Ya, tiga. Ya, ini. Satu ruang, satu bed. Dan ini kaca ini sudah seperti ini. Jadi dibuat ini supaya untuk privasi juga ya. Jadi privasi tidak hanya pakai gorden aja. Ini ruang apa, Mas? Bisa dokter ada dokternya? Enggak ada tuh. Loh, dokternya belum pernah ada yang istirahat di sini berarti? Belum, karena masih plastikan. Oh, kalau begitu besok saya di sini saja. Ya, saya masih ingat ilmu partes sedikit-sedikit. Nah. Contoh ada partes ya. Ya, ini clean utility-nya, gudang untuk alat-alat ya. Alat-alat bersih. Boleh, boleh, silakan. Clean utility untuk alat-alat, nyimpan alat-alat. Oh, sudah, tadi sudah tak orang tunggu, ada tempat sholatnya. Gitu. Jadi biar dia lihat bahwa itu ada tempat duduk, ada tempat untuk sholat. Gitu. Di, gimana? Terintegrasi dengan api kuning. Oh iya, iya dok. Ya, ya. Nah, ya, ya itu mah justru justru untuk mensiasati tenaga supaya tidak mondar-mandir ke sana ya diintegrasikan aja. Jadi prinsipnya prinsip apa iritisme gitu. Jadi satu orang bisa nangani semua. Jadi kalau digambar ini digambar AI itu tangannya ada macam-macam. Bisa semuanya. Ya. Kenapa? Kamarnya nggak pakai gorden, sebetulnya ada gordennya. Cuma ini pintunya sudah apa ini misalnya emboss ya, glass ya, glass. Jadi ada gordennya, ini ada gordennya untuk nutup begitu. Nah, itu ada kodenya. Jadi kalau misalnya perawat masuk, ini kodenya ditutup bisa saja. Ada kodenya. Ya itu ruang tindakan juga ya. Lengkap. Apa? Lebih lengkap. Oh lebih lengkap ya, ruang tindakannya lebih lengkap di sini. Ya ini termasuk untuk apa? Bayi. Nah, timbang bayi seperti ini. Nah, ini untuk mandikan bayi ya. Nah, ini mandikan bayinya di sini. Ya, iya ini mandikan bayi. Nah, ini mandikan bayi. Bayi jangan dicucinya di cucian mobil, jangan di sini aja ini. So sweet, huh? Apa? Oh ya, ya. Mau air panas ada. Nah, ini bayi mandikan sini aja. Nggak perlu gede-gede. Bayi kan kecil. Nek lahir sak jenengan ya. Enggak perlu.
Kenapa disekat-sekat tuh bayi gitu? Bayi kan mau wudhu kan malah lucu toh. Belum mukalaf terkait dengan aurat. Nah, enggak apa-apa. Gimana Mbak Nov? Iya. Ya enggak masalah. Ini untuk tindakan untuk area persalinan ini kalau langsung dibawa ke situ gitu. Iya gitu, saya itu selamatnya. Kan sekarang memang disarankan kecuali kayak kan bayi-bayi khusus gitu kan dia harus di ruang intensifnya. Kamar bayi, Mas Dodi kamar bayi di situ tadi, Niku apa Niku? Eh, ruang bayi sakit. Bayi gabung kalau kamar bayinya nggak gabung ya, gabung. Kalau yang situ tadi Piku Niku. Nih, wes wes nyender ya. Terus mulai gelian ya. Bisa pindahin ya. Untuk IGD luka bakar kita kita belum sespesifik itu ya. Ini rumah sakit tipe tipe C. Tipe C di daerah nama daerahnya adalah Wiradesa, Wonopringgo. Wonopringgo Pekalongan. Jadi kalau panjenengan ke Pekalongan itu lewatnya tol Kajen. Tulisannya Kajen masuk, nah ini masuk itu daerah Bojong. Tapi tulisannya nggak ada. Bojong itu nggak ada. Adanya Kajen, nggak ada. Tulisannya Kajen. Kalau jenengan nyari tulisan Bojong, ya isinya Bojong. Tapi kalau tulisannya Kajen. Kalau jenengan tol Bojong dicari terus kayak saya dulu awal ke sini, akhirnya sampai Tegal. 12-an ya.
Jadi ini memang tidak ada luka bakar. Dan kalau mau luka bakar, kalau mau belajar terkait desain luka bakar, saya rekomendasikan di Rumah Sakit Pertamina kalau saya tidak salah. Karena apa? Beberapa kali kita ada pasien luka bakar yang kemudian hasil dari rapat kita di rumah sakit lain rapat kita terkait dengan penanganan luka bakar ini akhirnya dia membutuhkan desain khusus, kemudian terapinya juga khusus. Ya, ini terutama desainnya saat itu juga ke desain, akhirnya disepakati dari diskusi itu adalah ke Rumah Sakit Pertamina yang katanya saya juga belum pernah melihat dan pengen banget melihat, yaitu terkait dengan ruangan tekanannya juga tekanan positif gitu. Nah, dengan kelembapan yang lebih tinggi daripada kelembapan biasanya. Begitu. Oh, iya, ada dari Rumah Sakit Pertamina Pusat ini. Aduh, kapan-kapan mudah-mudahan tercapai, saya pengen belajar di sana ya. Nanti kita barter aja ya, saya ajarin PPRA, saya belajar desainnya. Itu kan kelembapannya lebih tinggi itu desainnya. Nah, itu menciptakan kelembapan yang lebih tinggi. Malah bukan kelembapannya direndahkan atau pakai dehumidifier, tapi malah ditinggikan. Itu desainnya pasti khusus itu. Saya juga belum bisa membayangkan. Ya, boleh. Nanti apa? Saya coba cari celah, celah di antara kesibukan. Oke. Aduh, keren banget nih. Rumah Sakit Pertamina Pusat. Nah, kalau ada bertanya, bolehkah desain seperti ini? Boleh. Kalau desain ini boleh, karena ini area umum. Boleh. Ya, boleh desain seperti ini. Ini area umum soalnya. Area perawatan pasien yang di dalam kamar. Silakan, saya sambil membaca kalau ada pertanyaan. Oke, ada pertanyaan apa ini? Poliklinik ada tenan. Di poli kita itu nggak ada orang jualan toh? Nggak ada. Kalau di tempat kami nggak ada. Kalau ada untuk kantin-kantin, eh, aturan kantin itu ada tersendiri. Nanti saya karena kantin itu berarti zona umum masuknya. Di poliklinik kita nggak ada orang jualan ini, ya jualan apa snack atau apa nggak ada. Jadi kantin nanti kita akan naik ke lantai 5 ya. Lantai 5 itu ada kantin nanti. Pusat kantin nanti di sana. Do and don't-nya bila ada pelayanan. Do and don't-nya maksudnya gimana ya? Ya kalau tidak ada kantin ya tidak ada kantin. Kalau sudah terlanjur ada ya kantinnya aja yang digeser. Kan nggak mungkin poliklinik digeser ya. Gitu. Oke, kita kemana Mas Dodi? Oh ya, ini ICU bersamaan dengan ruang operasi dan CSSD ini kita klasterkan karena ada kalanya pasien post-op, kemudian dia harus masuk ICU. Tapi diingat tidak semua pasien pasca operasi harus masuk ICU. Kita masuk ke undang-undang yang mengatakan bahwa kalau ada gangguan oksigenasi dan hemodinamik, ini ruang tunggu pasien ya. Nah, ini ruang. Jadi kita begitu masuk ini adalah ruang tunggu pasien ICU. Nah, jadi nanti melihat ke sana. Ini jendelanya dibuka. Nah, dibukakan. Buka kan Mas? Nah, nah sehingga ICU nggak masuk ke sana. Nah, itu bos-bosnya ICU. Nah, ini ICU-nya seperti ini. Jadi keluarga pasien lihatnya dari sini. Nah, itu ada toiletnya juga untuk keluarga pasien ya. Ini. Ya, ini ICU-nya seperti ini. Jadi konsep ini memang kubikel namanya. Kubikel itu kubus-kubus gitu. Jadi kotaan-kotaan gitu. Apa? Bilang obat yang ada operasi ya bagus. Iya, Yang nyalain dokter dua ini ya. Iya.
Ya. Ya. Nah, kunjungan Kiai Najib. Ini beliau double rumah sakit juga. Di rumah sakit Asuyuti, Pati, itu yang saya cerita punya Kiai Najib itu 3.000 santri, sehingga santri berbagai situ. Dia kerjasama seperti itu. Nah, tidak apa-apa, belum apa-apa. Ya, ya nonton yang berarti kan gagal, toh. Gagal dari kelakuan aja. Nah, terus saya ajak juga ini. Nah, kita masuk ke ICU-nya. Ya, kita ICU-nya. Nah, ini sebetulnya operasional apa desain tuh beliau. Mau tahu buktinya tuh gegem layout tuh. Kemana-mana pakai layout itu. Ini ruang meeting anu ya, untuk ICU ya. Tim ICU di situ. Kemudian ini CSSD. Nanti kita masuk ke CSSD. Ini ruang operasi. Itu ruang pemulihan. Nah, ini pintu keluarnya ruang operasi ya, pintu keluar ruang operasi, ini pintu masuknya. Pintu masuknya berbeda. Nanti kita masuk ICU dulu. Ini ICU. Kita fakson dulu. Kok sepi Mas? Dingin. Nah, touchscreen. Nah, ini bosnya ICU ini. Nah, ya bosnya ICU. Ini ruang ganti pria, ruang ganti wanita. Ini ruangnya panjenengan ya. Ruang kepala perawat. Ini ruang dokternya. Ini ICU-nya. ICU-nya. Ya, modelnya memang kita desain waktu itu kubikel. Yang sana untuk ruang isolasinya. Nah, ini ruang isolasi. Jadi kita memang punya ruang isolasi. Nah, ini ada ruang isolasi di sana. Ya, mungkin nggak usah diadu sini aja ya. Untuk lihat sama aja seperti ruang isolasi yang tadi. Ya, ini ruang kubikelnya. Nah, ini dimonitor dari sini. Iya, menghemat biaya. Dan mengeluarkan potensi multitalenta beliau ini. Jadi, oh ya, monitornya Mas. Ya. Yang ini ya. Ini sudah terkoneksi dengan yang sama yang di dalam itu ya. Ada berapa kamar Mas? 6. 6 kamar. 7 sampai isolasi. Ya. Ventilator Oh, ventilatornya? di sebelah sana kan ada satu-satu dok karena memang ini udah satu-satu. Oh, ini ruang untuk penyimpanan. Nah, ini ruang penyimpanannya. Dingin. Nah, ini ada ruang penyimpanannya. Penyimpanan alat ventilatornya kita sediakan di sini supaya suhunya terjaga. Ini alat-alatnya juga kita simpan. Ya. Ruang dispensing ICU. Dispensing kan tadi di bawah itu ada farmasi, ada dispensing. Ya, bukan mendispensing sendiri di sini, enggak. Kemudian kalau sirkulasinya sejak dari depan tadi ya kita ulangi ya. Sirkulasinya jadi pasien masuk dari area ini saya peragakan ya. Ya, saya peragakan. Jadi pasien dari sini, misalnya pasien pasca operasi, dia memang gangguan hemodinamik, oksigenasi, keluar, masuk ruang ICU. Nah, masuknya pasien dari sini, ya. Kalau pasien isolasi dari sini, ya ini pasien isolasi dari sini masuknya. Kalau yang biasa ini 10 hook ya, 10 hook ICU. Ini kalau yang biasa masuk dari sini. Nah, masuk dari sini, ya kemudian ke sini. Ya sudah, masuk ke tiap-tiap ruangan. Ada namanya? Oh, yeah. Ya. Jadi sama konsepnya, exhaust selalu kita letakkan di bawah ya, di bed itu, AC-nya ada di sini. Itu konsepnya selalu sama.
Ya, ya obat-obatan sudah namanya konsep dispensing sebetulnya konsep kalau kita bicara akreditasi ya, kalau kita akreditasi kan pasti ditanya obat yang dispensing siapa, yang meramu siapa, farmasi, perawat dia eh, untuk terkait dengan pemberiannya gitu. Kalau misalnya pemberian bisa diperbantukan, tapi yang mendispensing tetap dari farmasi. Ya. Saya tadi menyarankan pada Mbak minuman saya ketinggalan. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, oh ini ke atas ya kantin ya. Pada Ruwono. Ya, kantinnya belum ada kantinnya. Belum. Dibuat publik memungkinkan, Mas. Soalnya Ya monggo. Monggo. Kalau kubikal usul saya pintunya pintu sliding saja. Kenapa? Kecuali kalau lahannya sangat luas ya. Kalau di rumah sakit tempat saya yang lainnya pintunya buka tutup begini ada yang buka tutup. Tapi ada rata-rata sliding seperti ini. Karena sliding itu menghemat sebetulnya, menghemat ruangan. Kalau mau ternyata bangun kok masih turah lagi, slidingnya kasih sensor. Kalau turah gitu, kalau wah, ini kok duit kok wis dienggo ra entek-entek ngono ya Mas Nasrul ya. Terus diidealkan malah lebih ideal dibanding PMK. Nah, ditanya surveyor, loh ini sesuai PMK mana? Ini PMK Kementerian Kesehatan tahun 2045 gitu. Jadi Menkes saja belum mikir, kita sudah mikir. Jadi nanti stikernya lara tenan wis tak batin gitu ya Mas. Itu. Oh iya, mana ya? Oh iya, tempat sampahnya masih di dalam kamar pasien, Mas. Terima kasih. Nanti tempat sampahnya yang mobil saja. Ya, terima kasih jawab kalian. Ya, tempat sampahnya nanti di luar. Mas, tempat sampahnya nanti di luar sini, bukan di dalam. Ya, ini sudah ada koreksi dari Dewan Nasional, ya, Dewan Nasional PPI. Oke, ada lagi? Ini 11.20, kita jam 12 istirahat. Chatnya apa ya? Mas Amir? Oh, Mas Amir mana? soalnya apa? Ya. Mas chatnya apa ya? Agak agak mengkilat. Ah ini. Wih, kemana aja yang tak cari? Weh? Pak, tahu nggak chat ini jenisnya? Tapi Pak Amir mungkin yang. Wah, anti mikrobiologi. Wah, berarti ini saya sentuh. Eh, ini cat ini yang saya tahu dia permukaannya mudah dibersihkan, itu aja. Heeh. Tapi kalau jenisnya apa, kayaknya kita harus buka dokumen pembangunan kita ya. Heeh. Tapi ini catnya yang mudah dibersihkan. Makanya bentuknya kan agak agak mengkilat-mengkilat begitu. Kalau glossy, glossy. Avian glossy. Dan Pasti ada jenis-jenisnya. cat glossy-nya ada. Dan mungkin kalau ditanyakan ini warnanya bukan putih ya? Hah? Enggak, pelapis enggak. Ini warnanya kan bukan putih toh sebetulnya. Nah, ini kan apa? Kita menggunakan warna pastel sebagai bagian dari healing interior. Ruang petugas ada DR. Maksudnya gimana nih? Ruang petugas ada DR. DR itu apa? Dokter. Ruang petugas ada DR, ada ruang dokter. Ini ruang dokter. Nah, ruang dokter. Nah, ini ruang dokter. Saya tidak tahu ini nanti mau dikasih apa? Dikasih bed. Hmm. Tapi dokter belum ada yang duduk di sini ya. ICU aja belum ada yang masuk kan? Nah. Oh sudah. Oh sudah dua. Oh iya, iya.
Apa? Udah komplit. Ono PS5 nih masih. Komplit ya. Ini ruang perawatnya. Ruang perawat. Tapi dulu yang pasang itu colokan gitu kan. Ini kan di PMK 40 ada aturan pensiun kan. Ya. Ya. Simpel tapi Ya. menyulitkan. Ya. Ya, lo listriknya. Game di sini sebenarnya empat isolasi empat mungkin. Ya. Ya. Ini ahlinya MFK. Ya. Wah itu saya nggak paham. Kalau lebih kan muspro gitu ya, sama seperti Pak Aziz. Kalau empat pendamping sih boleh nggak? Nah, itu kalau lebih boleh nggak? Yo boleh. Nah, tapi nanti ayat ketemunya pacul gitu ya. Ini jangan digoda ini karena istrinya ada di sini juga. Nah, ini orang yang dalam pengawasan ya kita. Ya, monggo kemana lagi, Mas? IBS? Oke. Harus ganti ini nggak? Apa? Oh, dari RR ya? CSSD dulu. CSSD atau CSSD dulu? Nah, ini ini CSSD kita ya. Ini ruang penyerahan instrumen kotor. Di ruang penyerahan instrumen kotor. Masuk ke sini. Kemarin apa itu? Ini baru masuk 10. Oh, ini 10 hub. Ya, ini 10 hub. Iya, iya, iya. Ya, kemarin kita rapatkan sama Pak Anjis. Ini Belum bisa. ini apa? Silakan ini CSSD. Ah, nah, ini silakan. Ini adalah lorong dari IBS. Jadi ini IBS. Di sini ini ruang operasi. Nah, ini kita buat 10. Operasinya. Nanti linennya tinggal diambil dari sini, alatnya diambil dari sini, kemudian jalan masuk ke CSSD. Nah, ini jalan lorong dibawa, dibawa masuk ke penyerahan. Nah, ini penyerahannya ke sini. Penyerahan ke sini nanti diambil oleh teman-teman dari CSSD. Itu. Ya, ini untuk untuk apa? Pencucian sama enzimatik di sini juga. Nah, enzimatik di sini juga. Pengeringan, kompresornya. Terus setelah ini selesai, masukkan situ. Nah, masuk situ kan. Terus baru Di ruang sebelah tadi yang packing. ya, packing. Yang dari sini yang mungkin ada di ruangan. Nah, dari kotorin kan. Kotor. Apa? Pengambilan bersih. Oh, yang steril di sana. Ya, iya putus-putus karena sudah saya masuk ke ruangan ini memang juga berpindah-pindah ruangan ya, putus-putus ya.
betul. Ya. Nah, ini nanti untuk pengirimannya. Kalau untuk linen kirimkan. Ya enggak usah gini. Kan exhaust itu kan untuk narik nafas. Loh, ini kok boleh begini? Kok begini? Nah, repot. Pengiriman. Oh, IBS. Oh, maaf, ini IBS ya, IBS. Ya bersih, bersih. Yang kotor di sana ini untuk area bersih. Mana lagi Mas yang mau pamer no? Oh, di dalam, tapi harus pakai ini ya. Tapi tadi bisa dilihat tadi. Tadi sudah ada proses kok ini. Ini kan ruang-ruang staff ya. Ya. Ini Nah, itu. Ini nanti bersih ke sini. di sini Yang yang pencucian kotor nanti masuk sana. Yang tadi. Ini untuk petugas nanti kalau bersih, tapi harus ganti gitu. Tadi oke, tuh, iya boleh. Iya. Kita ke ruang operasi ya. Kita ke ruang operasi. Jadi ruang operasi alas kaki harus dilepas. Ini masuknya lewat mana? Oh, mana masuknya? Enggak, kalau kita masuk sini. Oh, cuma nanti nggak masuk ke iya nanti nggak dalam. Tidak apa-apa ini. Ini ruang RR ya, ruang pemulihannya. Ini ruang pemulihan. Kemudian itu ruang IBS-nya di sana. Ruang operasinya terus ke sana. Terus ke sana itu ruang operasi. Itu ada pintu zona 2 ke zona 3 dan lain-lain. Kita mungkin tidak akan masuk ke situ. Silakan, ini ruang RR-nya. Ini masuk aja. Harus lepas kaki, toh. Harus lepas sepatu. Ya, iya. Oh, tadi katanya langsung masuk aja. Jadi langsung masuk. Ya udah, monggo masuk. Ini ada jadwalnya. Biru aset. Dan jenengan apa? Pink, ungu. Ini yang untuk masuk. Ya, ini masuk. Ini alas kaki ya. Pengen ndang mangan nih kita ya. Saya kenal dia. mau lihat apa ada tapi perwakilan Perwakilan aja tapi kalau mau lihat Oka silahkan. Silahkan kalau mau lihat Oka. Sama jenengan. Ya, tiba. Ini akan saya serahkan ke ke Mayor Adit. Ini Mayor Adit akan membawa handphone saya untuk memotret Oka. Monggo. buat Kita langsung masuk ke ruangan operasi. Ada ruang petugas. Ya, dua. dilepas itu awalnya nggak apa-apa Untuk alas kaki harus dilepas. Masuk. Ruang ganti. Berarti saya double nih.
dilepas. Dilepas. Nah, Baik. Ukurannya ada nggak? Ya. Enggak. 2. Ini namanya mana? Untuk saya kan ada satu. Ini untuk lemari APD, loker APD, kemudian masuk ke ruangan itu ganti. Yang mana? Oh ya. Kalau ini untuk ruang ganti perempuan, wanita, dan laki-lakinya sini. Dia mengantuk ini. Tapi baju terlalu lepas semua. Sebenarnya kalau observasi kurang dari 15 menit itu belum nggak apa-apa. Bisa jangan sampai kelihatan. Tapi kalau kayak pesepeda ya harus diganti. Ini aja. Nah, ini bandingnya itu tidak ada awas. Bandingnya sendiri. Karena bapak itu berarti apa-apa. Dipas. Terus pakai kaos. Ya, ya. Tampilnya maksudnya kita belum ambil. Iya. Tiga orang lagi bisa. Udah. Iya. Nggak orang kalau ini satu. Untuk orang itu dia berarti. Aku main di sini. Kalau Iya. Langsung dari konten pas ini. Kayaknya tampil ya udah. Dan yang rusak atau yang ini bisa ada keluarga. Mas, bajunya nggak muat. Bajunya nggak muat. Jadi kan, pelangnya muat. Pelangnya muat. Aku nggak muat. Tapi nanti coba ambil jaket. sudah pernah Sudah 2 kali ini mas. Yang pertama masih ada di area depannya kan kami kemarin sempat bikin sempat agak trouble juga. Jadi lebih kuat ketimbang hebat luar. Luasnya enggak masih pun kemarin waktu di depan. Mau sambil masuk kan. Ya, saya satu ini masih
Masuk ke area, oh, saya lupa memakai sandal khusus ruang operasi. Masuk. Oka berapa? Ini ada kelas 1, Oka 1, Oka 2, dan 4. mau dari Lantai izinnya. kelas 5 juga. Kelas 5. Boleh mulai alurnya sesuai alurnya. Ini ruang penerimaan induksi. Ruang induksinya. Ini ruang serah terima. Ruang serah terima dari unit ya berarti ya masuk. Kemudian masuk sini. Berarti tanpa ada untuk oksigen, headbox-nya tidak ada ya. Untuk headbox juga oksigen, pemberian oksigen itu transfer. Masuk sini. Monitor dan lain-lain. Setelah kami diisi, kita sementara dari dua apa yang gunakan itu operasi. Iya, Yang mau ditunjukkan obat berapa? Oke. ini ruang alatnya. Penyimpanan alat. Ruang penyimpanan alat. Obat juga. Mau bisa kan? Mau. Nah, belum. Ini dulu ke apa? Gudang farmasi. Ini masuk dari farmasi, juga dari CSSD. CSSD masuk sini juga. Oh. Ada. Gudang steril. Ada paspor juga. Ini tunggu. Enggak ya? Enggak paten. Atau Ini opsa 4. oh yang tembusnya CSSD tadi. Iya. Ya, bisa.
ACP. Pakainya apa ya? Bahannya ini makan siang. Sampai rekam. Sudah sampai rekam. Turun. 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 Ini apa? Ekstensi sama gitu. Datang. Es elektrik ya. Kalau paspor yang ini setelah tindakan yang bagian bawah khusus untuk linen kotor, infeksius, dan ini untuk alat yang menuju ke CSSD yang kotor. Kalau yang steril lewatnya yang depan tadi. Untuk operanya di sini ada 4. Yang gudang steril, dan ini untuk gudang steril pun penerimaan alat sterilnya lewat sini. Melalui paspor yang sudah ada. Ya, sama kooperatif panel ininya sendiri-sendiri. Oh iya, untuk panelnya. Yang alat. Ini sudah modular semua, Pak. Sudah modular semua berarti ya? Iya. Sudah ya? Kalau yang untuk isolasi kita belum. Belum ada ya? Rencana iya. Ini katanya sudah pakai sensor tadi. Oh gitu. Nah, ini OK3. Ya betul sudah modular semua.
untuk oka infeksiusnya belum ada, kata petugasnya belum ada. Untuk AHU, tiap kamar operasinya berbeda nggak? Kenapa? AHU bagian atapnya itu berbeda berarti setiap kamar operasi. Satu. Satu-satu. Ya, ya satu kamar oka, satu Karena optik dan yang sama. general. Oh, ini. Berarti panel oksigen ini untuk oka 3. Oh, Ada dalam yang keempat dan naruh ke apa yang lain. oka yang lain bagus. Iya, tapi Panel oksigen tiap ruangan oka sendiri-sendiri. Ini untuk panel oksigen oka 2. Apakah ada perbedaan, Pak, untuk misalkan oka 2 untuk oksigen, untuk itu yang bisa tutup semua, bagaimana? kalau itu tempat kita masuk. Untuk oka infeksiusnya belum ada ya, oka infeksius belum. Ya, tapi kan masih Iya, masih proses itu. Monohelik, monitor monoheliknya ada. Ini tekanan positif berarti ya. Oh, monoheliknya di atas. Untuk monoheliknya sudah ada di atas. Pintunya juga sudah pakai sensor, no touch, otomatis terbuka. Sudah sesuai standar PPI, benar sekali karena ini langsung dirancang oleh Dr. Yudo, arahan Dr. Yudo sesuai PMK yang terbaru. Ini yang rencananya akan digunakan untuk yang infeksius. Seperti ini. Ini untuk pintu keluar. Masih betah sudah. Untuk ruang petugasnya, Masih betah. untuk ruang petugas tadi sudah disampaikan ada di luar. Ini karena sudah masuk area apa. Untuk ruang petugas tadi di sampingnya ruang pemakaian APD. Gimana? Ruang petugas. Yang petugas ya. Di luar kan nggak termasuk di area steril bersih. Ini. Sudah, Oh, iya. ini untuk masuk kan. Ini untuk pintu masuk pasien. Ini untuk pintu B yang keluar post op pasca. Oke. Sudah. Ini berarti kembali lagi sini. Oke. kalau pasien kan gitu. Nah, Kalau kita masuk di sana, keluar di sana. untuk linennya, Linenya nanti ditaruh di pintu. oh ada boxnya. Baik. Jangan lupa sandal ruangan OK dibedakan. Kita bisa. Box. Oh iya, box. Ini untuk ruang ganti APD yang cowok. Ini untuk ganti yang cewek. Dan ruang petugas ada di sebelah sana. Jadi terlepas dari ruangan OK. Sebentar.
Kalau mau keluar maskernya balik di sini. Ini masker di tempat-tempat itu. Terima kasih Mas ya atas kunjungannya. Jadi terus sangat atas ilmunya. Ini untuk tempat rak sepatu. Ini custom tersendiri. Yang Itu model seperti ini. dari Mas ya. Rakitan. Wow. Mas, untuk full gitu. Oke, kami Pak. Kosong wis bentuk ya. Terus saya Ini ruangan dokter, oh ini ruangan dokter, ruangan konsultasi. ruang dokter ya. Si, Ruang untuk dokter dan ruang untuk konsultasi. Pasien lewat pintu keluar. Oke. dari luar langsung oleh pernah dari bisa lanjut. Untuk passbooknya tadi di bagian untuk masuk ke CSSD. Dan saya berikan ke pakarnya langsung. Kita lihat kerisnya dulu. Gimana? Mau lihat kerisnya dulu? Keris dulu, terus habis itu selesai. Ya. Kita akan 10 huruf oka. Tadi udah lihat 10 huruf oka. Oh, tadi ada 10 huruf oka. Nah. Oh, iya. Lantai 4 atau 3? Oh, 3. Tiga. Silakan. Nah, kalau naik lift naik saja. Nggak usah sok iye naik tangga sampai rumah. Oke. Oke. Di lift ini udah ada 3. Oke, kita ke lantai 3. Oh ya, kita akan ke klaster isolasi. Jadi ruang apel ini
VIP ya. Ruang isolasi VIP sama ini ruang isolasi yang biasa. Jadi saat kita masuk ini ke ruang isolasi, nah ini berfungsi sebagai antar roomnya, ini berfungsi sebagai ruang isolasinya. Monggo silakan. Ini masuk ini ruang isolasi. Dan ini tidak menggunakan desain tipe N ataupun tipe P ya, tidak tekanan negatif, tekanan positif, tapi menggunakan desain tipe S. Lampu ini. Nah, jadi ini exhaust-nya di kedua sisi kepala itu AC-nya ada di sana. Ini terpisah, ini pasien di sebelahnya, pasien dengan kamar lain lagi. Ya. Ini dengan kamar yang lain, ada 3. Ya. Silakan, ini ruang isolasi. Halo Ibu, ini ruang apa ya? Kami siapkan buat nyimpan APD buat Oh, itu tadi atau ruang SPI boleh enggak? Ruang SPI. SPI. Ini belum. Tadi kok ada colokan untuk ini ya? Nah, ini ada ruang penyimpanan alat dari ruang isolasi. Ini terus apalagi ini yang sana yang sini yang untuk ruang isolasi VIP ya. Ruang isolasi VIP. Jadi konsepnya sama. Itu ada grill exhaust-nya. Ini. Nah, kemudian tampak masjid dan itu tadi untuk ruang TB yang di situ, ruang TB. Ya. Oh iya, kamar mandi dalam. Ini ada kamar mandi dalam. Ini anteroomnya masih karena ini desain tipe S. Ini sebagai anteroom untuk mengganti APD saja, tapi memang bukan airlock yang membuat tekanan. Gitu. Ini ruang dokter. Ini ruang dokter. Ya. Jadi ini konsep double fasad ya. Itu fasad awal itu. Ini fasad yang keduanya ini. Ya, fasad awal yang di situ, ini fasad keduanya. Sehingga kalau kita laba panasnya juga tidak sampai masuk. Oke, sudah? Clear? Ada yang mau dibahas lagi? Ruang isolasi. Yang jelas di ruang isolasi ini klaster tersendiri untuk isolasi. Oke, ada lagi? Satu orang satu. Ya. Di sini konsep rumah sakitnya rumah sakit kasih sayang. Satu-satu aku sayang kamu gitu. BPJS jalan tapi ini apa satu-satu klaster gitu. Kalau ruang isolasi itu memang harus ada ini. Ya, ini namanya antar room. Antar itu sebelum room, tapi memang ruang isolasi kita tidak menganut desain tipe P ataupun tipe N, tapi ada desain
yang tipe S. S itu standar artinya dia menggunakan airflow saja untuk mendorong. Nah, airflow yang dipilih atau yang ditempelkan di sini adalah AC, kemudian ada exhaust. Sehingga arahnya begitu. Nah, ini pun tidak ada tekanan. Jadi kalau sejawat lihat di dinding-dinding ini nggak ada magnehelik. Yang ruang sana pun nggak ada magnehelik atau apa namanya pressure gauge ya. Magnehelik itu mereknya. Pressure gauge-nya nggak ada. Jadi kalau dinilai tekanan ruang ini berapa nggak ada. Nah, kalau Anda mau membuat yang desain tipe N tekanan negatif, maka yang di sana kita beri tekanan ini pintu, buka pintu. Kalau pintu ini terbuka, pintu sana tidak bisa dibuka. Kalau ini pintu ini tertutup, di sana bisa dibuka. Ini namanya anteroom yang modelnya airlock, udara dikunci gitu. Nah, itu butuh energi banyak, termasuk listriknya mungkin nambah gitu. Nah, tempat kami di rumah sakit ini belum menggunakan itu. Kalau ketemu apa? Enggak dikunci. Ini nggak airlock. Kita nggak belum airlock gitu. Kita belum airlock. Ini yang desain tipe S gitu. Kalau mau lihat yang desain tipe P positif itu di ruang operasi. Tadi ruang operasi itu pasti positif. Dan ruang operasi tidak ada kok tekanan negatif itu. Waktu zaman pandemi kan bolak-balik menginginkan tekanan negatif. Nah, itu konsepnya masalah. Pasien saat dalam kondisi operasi harusnya dia sistem imunnya pas turun kok malah udara kotor masuk. Ya, itu negatif itu kan udaranya masuk gitu. Oke, exhaust di bawah itu adalah wall untuk exhaust itu untuk menarik. Sedangkan kalau exhaust di atas itu ceiling exhaust. Biasanya untuk kamar mandi itu pakai ceiling exhaust. Lahannya luas sekali. Lahannya 8.000 meter persegi. 8.000 meter persegi. Isolasinya apakah wajib per ruangan? Sebetulnya tidak wajib, tapi kami menggunakan itu karena rumah sakitnya tadi. Secara nggak langsung konsepnya satu-satu, aku sayang kamu gitu. Enggak. Ya konsepnya memang lebih baik kalau kita bisa satu ruangan sendiri kan lebih baik. Dan ini kebetulan pendesainnya ini bisa. Oh cuma lagi ini, kita kone kayak gitu. Minta arah. Terus mau cerita karena aku. Cuman, ya kita ke ruang ini aja ya, terakhir ya. Nah, kita masuk ke ruang keris ya. Ini ruang keris. Assalamualaikum Mbak Dewi. Ada pasien? Nah, yang kosong mana? Oh ya, ini ada ruang keris. Nah, ini sama konsepnya. Ini ada keris, ketentuan untuk keris terkait dengan panel, terkait dengan nakas, exhaust, ya, exhaust, kemudian AC di sana. Dan sudah dihitung AC-nya berapa PK untuk satu ruangan ini. Ya ini ada 3 bed. Ya ini nembus. Jadi ini yang fasad. Ini namanya fasad kedua. Ini fasad kedua. Ini fasad pertama. Sehingga tidak panasnya nggak sampai mengganggu ke pasien. Karena panasnya sudah diredam di sini. Ya. Ya. Ya, ini fasadnya. Jadi aktivitas ini untuk aktivitas pengunjung juga ya. Pengunjung dan lain juga ada di sini. Ya, di lorong ini. Jadi dia tidak melewati antar ruang ini. Dia cukup di luar saja. Ya, kamar mandi satu, pintu dibuka keluar, ya. Sudah ada handrailnya, ya. Jadi nggak perlu pasien kemudian kalau nggak ada handrailnya pasien ke sana dulu. Ada sebuah rumah sakit yang desainnya handrailnya di sebelah sana, kasihan pasiennya. Ada. Ya, ada rumah sakitnya harus ke sana dulu. Seperti itu. Nah, kaget. Niru desain Mesir, Pak. Oke. Oke. Kita ke Mas Dodi.
Amir, Mas Amir? Ya, ini kan panasnya sampai sini. Tapi dia tidak akan panas ke sini. Apa? Ada? 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 Mas yang 4 ada. Ada yang 4. Itu buat tato, itu memang harusnya di dalam, di luar situ. Di sini di mana? Di dalam kamar mandi toh? Iya, Memang di di situ. dalam kamar mandi. Memang di kamar mandi. Tuh, itu lahannya muter. Betul? Enak, gitu. Untuk alurnya tuh langsung masuk, masuk, dekat, nyebrang. Yang tidak mengganggu. Iya, iya. Saya akan istirahat setelah ini. Tapi ini mungkin akan kita anu ya, akan kita percepat ini karena kita tidak akan memutar semua ruangan, tapi contohnya ruangan ini aja. Ini sudah terakhir, ruang terakhir atau? Oh, VIP. Kita ke VIP ya. Ya, 6 ACH-nya harus dihitung ya, dihitung dengan ya. Terima kasih. Ini krunya ruang VIP lantai 4 ya. Oh, dia kan ke ruang kita ya. 4 itu kan manajemen kan? Iya, manajemen. Oh iya. Eh, teman-teman. Terus, mari. Mari kita ke lantai 4. Mari kita. Oh, salah. Ini apa? Ada. Enggak, itu anu rak percaya. Ini orang ini. Ada mau ngetes. Mau ngetes. Orang percaya nang. Sana nanti muter lagi ke situ. Itu ada ruang-ruang perawatan lagi kan? Nah, ruang anak itu. Ya sama seperti ini, sama bentuknya. Yuk kita ke VIP dulu yuk. Udah 2 soalnya. HD, kita udah ada HD belum Mas? Belum, kita belum ada HD. Ya, loh, ruang kris dengan exhaust tadi ada tadi. Tadi kita udah lewat tadi ya. Tadi sudah kita tunjukkan tadi ruang kris pakai exhaust tadi. Nanti sejauh mungkin bisa lihat di videonya ya. Ini videonya soalnya tadi keputus berapa kali, mungkin harus beberapa kali nanti biar panitia yang membagikan. Yang kayak gini berarti loh. Yang bau kayak gini. Ngerasa bau apa nggak kayak pagas kering ya? Enggak agak cocok banget sih. Ini ruang VIP ya. Monggo silakan masuk. Ini ruang VIP. Sama. Sama ini ruang VIP. Nah, ini VIP ya. Jadi untuk tunggu pasiennya ini untuk ruang tunggunya. Ini yang VIP apa? VIP. VVIP. Ada VVIP, Dok. Oh, 2 ini VVIP. Nah, 2 ini VIP, yang lain kan 10. ya, oh yang saya VIP. Yang VIP yang mana ya? Ini VIP. Hah? Sama. Nah. Ya, sama. Halo. Sampai itu nih apa? Ini VIP. Oh ya, sama ya. Ya, sama. Iya.
Beda anu ya, fasilitas makan ya. Oh, menunya toh. Kalau interiornya sama. Oh, ah, TV-nya beda ya. Kalau Iya. TV itu ada jalannya gitu. oh, wong wis demen nonton TV gak ngefek ke. Ya, oke ya. Nah, window stationnya, windownya. Sudah habis ini? Oh, ya, nanti makan nggak kan? Hah? Oh, langsung ke lantai 5. Oke. Kita mau ke lantai 5. Lewat mana ya? Lewat lift ya? Kita akan ke lantai 5, tapi lantai 5 ini bukan ruang perawatan, tapi salah satu dari konsep konsep healing ya. Masukkan aja ya. Konsep healing ya. Ya, kita akan ke lantai 5. Monggo. Ayo, silakan. Baik. Ayo, silakan kita ke lantai 5. Ayo ke lantai 5. Ini satu orang nih. Bro, lantai 5. Ini perawat Arab. Dia dulu di Saudi. VIP. Yuk kita ke lantai 5. Kita ke lantai 5. Mbak, dipatenin aja lampunya, Mbak. Ayo ditunggu Dokter Hasim. Saya kalau budgetnya, yang jelas ini rumah sakit memang dari awal ya. Mabuk. Masuk lagi ngomong tangga. Ya. Ya nanti istilah ya. Tangganya bukan tangga. Kira-kira lewat ini ya. Yang kelima, yang lantai 5. Ya. Nah, ini lantai 5, musola, toilet, kafe. Nah, ini. Nah, ini kafenya, tapi belum difungsikan. Ini kafenya, ini musolanya. Kemudian ini kita bisa melihat pemandangan kota atau desa ya dari sini. Nah, itu ada Menara Eiffel. Itu Menara Eiffel itu ya. Menara Eiffel. Ya, ya. Nah, ini ya. Oh ya. Oh ya, nanti di sini aja, Pak. Ya. Iya, di sini aja menurut saya di sini aja. Soal 1 dan 2 di sini. Betul, Dok. Cukup, Dok. Ini kalau sana nembus sini ya? Nah. Apa? Di sini. Beneran. Kok bar kowe mau pateni live, aku ra iso mulai. Sudah dah. Hasil semua. Wah, ditawari SWI di sini. Background Gunung Salak. Gunung Salak itu yang mana? Ya selamat. Gak usah. Eiffel. Eiffel itu. Di belakangnya. Di belakangnya Eiffel ini. Ya. Menara Eiffel. Ya. Oh, iya.
Iya. Barangkali perlu banyak ruangan. Iya. Nah, ini untuk area masak. Ini nanti yang payung yang di luar. Iya, payung di luar itu. Baik, sejawat sekalian, begitu jalan-jalannya. Apakah ya area tenan, betul. Ini area tenan. Kita lihat lagi ya area tenannya ya. Jadi saat kita keluar dari lift ini sudah area tenan. Itu aja ada yang berselfie itu. Ada yang berselfie. Gitu. Ciwi-ciwi itu ada yang berselfie juga ya. Ciwi-ciwi berselfie. Nih. Mereka seolah-olah lagi jadi Spice Girl gitu ya. Nah. Oke, sejawat sekalian. Sebentar, ada pertanyaan lagi kan? Ya, itu yang bisa saya bagikan ke semuanya. Mungkin saya nanti mohon link untuk rekamannya, karena tadi saya sudah merekam juga. Nanti saya gabungkan dengan rekaman yang saat ini dipegang oleh host yang saat ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat saudara sekalian. Kapan-kapan kita jalan-jalan lagi ya secara virtual, memberikan manfaat, keilmuan, sehingga kita bisa mengimplementasikan pelayanan kita, memenuhi janji kita sebagai nakes ya, apapun itu dokter, perawat dan lain-lain, sehingga kita memenuhi janji kita ya. Begitu, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Saya izin pamit dan saya komunikasi nanti dengan yang hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.